Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pikap yang ditumpangi warga berlibur tahun baru tertimpa tiang listrik di Jalan Sumatera lintas barat. 1 orang tewas dan 2 luka berat. Belasan remaja akan tawuran di Bandar Lampung ditangkap polisi. Setelah sempat dihentikan selama 6 jam akibat cuaca buruk, penyeberangan kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan kini kembali normal. Angka kriminalitas di Kabupaten Pesawaran sepanjang 2022 meningkat dibanding 2021. Kejahatan yang marak adalah pencurian motor hingga rumah kosong, begal motor, dan pencabulan. Kegiatan semuanya berjalan dengan lancar. Kejahatan yang terungkap selama 2022 sebanyak 282 kasus. Angka ini naik dibanding 2021 sebanyak 267 kasus. Yang mencengangkan adalah kasus pencabulan yang mencapai 30 kasus dan pencurian motor mencapai 125 kasus. Tersangka yang ditangkap 100 orang. Pencabulan marak dengan korban anak di bawah umur, sementara pencurian motor marak terjadi di rumah dan tempat parkir pertokoan. Warga diimbau memasang kunci ganda pada motornya yang ditinggalkan di tempat parkir umum. Meningkat sekitar 3% ya, sampai 5%. Jadi antara lain curat dan curanmor. Tapi kita juga peningkatan dalam pengungkapan. Pengungkapan. C3 juga kita ungkap tinggi, pengungkapannya melebihi dari tahun 2021 kemarin. Kasus pencurian juga marak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama 2022 dari 299 laporan, 132 kasus terungkap dan sisanya masih dalam penyelidikan. Ini memang menghilang utusan. Tersangka yang ditangkap 116 orang. Tersangka pencuri motor mendominasi kejahatan sepanjang 2022. Mereka tak hanya warga Tulang Bawang Barat, sebagian tersangka juga berasal dari Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Saya Pak motor Pak, Mbak ini kawan saya yang turun. Ada berapa? Gitu ya? Iya, cuman kawan saya yang turun. Sama siapa aja biasanya ngambil? Udah dapat Pak, cuman 2 lagi yang masih lolos Pak. Siapa 2 itu? Inisial aja. A sama J Pak. Ada lebih kurang ada 38%, jumlah LP-nya 102. Ini masih dalam penanganan kita, artinya masih menjadi PR dari Polres Tubapa untuk dilaksanakan ungkap. Dibanding contoh kasusnya apa Ndan? Kasus curat yang perlu kita ini atensi, dan juga ini ada juga kasus curas, ada 6, ini masih kita garap. Polisi menyita belasan motor hasil curian para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan dan Ardio Haba melaporkan dari Pesawaran dan Tulang Bawang Barat. Puluh narapidana di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Jumat siang lalu dipindahkan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung. Ini karena jumlah narapidana di Rutan Bandar Lampung melebihi kapasitas. Pemindahan puluhan narapidana tidak menggunakan bus tahanan seperti biasanya sebab jarak rutan dan lapas hanya sekitar 200 meter. Puluhan narapidana tangannya diborgol secara berantai dan berjalan kaki menuju Lapas Narkotika. Pemindahan puluhan narapidana dikawal ketat petugas lapas dan rutan, namun tidak melibatkan pasukan Brimob. Hari ini kita pindahkan 30 orang narapidana yang sudah putus, sudah eksekusinya sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap ke Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung. 30 orang. Kenapa Bapak dipindahin Pak?
Ini memang kegiatan rutin kami, kegiatan rutin yang setiap bulan memang kita pindahkan tahanan-tahanan yang sudah putus, sudah statusnya berubah dari narapidana. Secara berkala kita pindahkan. Semuanya kita lakukan pengawasan ketat Mas ya, pakai borgol juga dengan borgol rantai, dan petugas yang mengawal juga dipersenjatai dengan senjata. Pemindahan puluhan narapidana berlangsung lancar. Para napi yang dipindahkan diharap dapat beradaptasi di ruang tahanan barunya. Pemindahan narapidana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan supaya mereka dapat hidup mandiri saat sudah bebas dan tidak mengulangi perbuatannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dengan satu kendaraan mobilnya yang digunakan. Berharap dapat keuntungan, seorang karyawan perusahaan makanan ringan di Lampung Selatan malah ditangkap polisi akibat menggelapkan uang perusahaan hingga 200 juta rupiah. Tersangka bernama Mansur Samsudin, warga Kelurahan Kedamaian, Bandar Lampung. Mansur berpura-pura menjadi korban perampokan dan membuat laporan palsu ke polisi demi menguasai uang perusahaan yang baru diambilnya dari bank. Mobil perusahaan yang dipakai Mansur juga diakuinya dibawa perampok. Setelah menyelidiki, polisi akhirnya mengetahui bahwa perampokan yang dilaporkan Mansur adalah palsu. Bahwa apa yang menjadi laporan korban merupakan laporan yang palsu. Yang bersangkutanlah yang melakukan tindakan pengambilan uang tersebut. Di sini kita sudah mengamankan supir ataupun selaku tersangka. Nah, ada 2 orang lagi ya, 2 orang lagi yang saat ini DPO. Apa? Memang kita buat hadiah. Mau hadiah, tujuannya buat hadiah. Hadiah Diambil apa? dari mana itu? Di Bank BRI. Bank BRI. Kamu rampok atau gimana? Kamu rampok atau gimana? Dia tadinya berapa ngerampok, saya hilap, Pak. Ngerampok di mana itu? Enggak, kita narik dari bank, mau setor ke bos. Ya saya gelapin lah. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, rupanya kejahatan Mansur sudah dilakukannya 3 kali dengan modus yang sama. Polisi menyita barang bukti uang pecahan Rp1.000 senilai Rp169 juta dan mobil milik perusahaan tempat Mansur bekerja. Atas perbuatannya, Mansur terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perampokan, saya pelakunya. Menjelang malam pergantian tahun, keluarga Syaiful digegerkan temuan ular kobra yang akan masuk rumahnya di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Sabtu malam. Mereka yang akan merayakan malam tahun baru malah sibuk menangkap ular. Ular sepanjang sekitar 1 meter ini muncul dari tumpukan kayu di samping rumah. Karena ditakutkan menyerang, ular kobra akhirnya dibunuh dengan cara dipukuli kayu. Nah, saya tahu dari anak-anak, katanya ada ular katanya masuk rumah katanya. Makanya saya cari-cari, akhirnya saya bunuh. Ya karena saya takut, karena malam ini kan malam tahun baru kan, saya takutnya ya ada apa-apa. Makanya tak bunuh ularnya. Gede nggak bang ularnya bang? Ya kalau ular itu ya gede lah, ukuran kira-kira 1 meter lebih sedikit lah kira-kira kayak itu. Apalagi kan ular kobra. Jadi kalau nggak dibunuh ya akibatnya lo kayak mana nanti. Ular kobra di rumah Saiful tidak menyebabkan celaka keluarganya. Ular diduga berasal dari semak belukar di belakang rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.